Setelah Konsili Vatikan kedua, Katolik menjadi sesat. Tidak ada peribadatan dalam gereja Katolik yang bisa lepas dari yang namanya kitab suci. Oke kawan-kawan, kita ketemu lagi di channel kita ini. Kita mau belajar bersama hari ini Mazmur Tanggapan untuk minggu biasa ke-20 tahun A. Oke kawan-kawan, hari ini kita mau belajar di bagian pedoman umum dari buku Mazmur Tanggapan ini. Nomor 1 dikatakan, apa yang bisa nanti kita petik dari pedoman umum ini, kita akan coba lihat sama-sama ya. Dalam rangka pembaruan liturgi, Konsili Vatikan kedua menaruh perhatian besar terhadap kitab suci yang adalah sabda Allah. Inilah antara lain sebabnya mengapa dalam setiap kegiatan liturgi, entah itu perayaan sakramen, sakramentali, entah ibadat harian, kitab suci diberi tempat dan peranan yang amat penting. Coba kita lihat di sini ada kata, entah itu perayaan sakramen, maksudnya yang 7 itu sakramen dalam gereja kita. Sakramentali itu yang mirip-mirip sakramen, seperti bentuk-bentuknya itu bisa pemberkatan, bisa doa-doa untuk hal yang di luar sakramen. Misalnya doa untuk arwah, doa untuk keberhasilan, doa lingkungan, itu termasuklah mungkin dalam sakramentali ini. Pemberkatan mobil, pemberkatan rumah, itu kan bukan sakramen, maka dia tergolong sakramentali. Atau ibadat harian itu ibadat yang didoakan oleh para biarawan-biarawati di biara-biara yang sebenarnya adalah milik umat beriman, bukan milik khusus biarawan-biarawati. Hanya karena kita tidak tahu dan mungkin tidak mau tahu juga tentang itu karena tidak diberitahu dan kita juga tidak mencari tahu, maka akhirnya ibadat harian ini menjadi seolah-olah eksklusif bagi para kaum berjubah. Padahal menurut sejarah tidak demikian. Nah, di sini kitab suci diberi tempat peranan yang amat penting. Dalam perayaan-perayaan liturgi dimasukkan bacaan kitab suci yang lebih banyak, lebih beraneka ragam dan lebih cocok. Ini diambil dari dokumen Konsili Vatikan kedua, Konstitusi Liturgi nomor 35 paragraf 1, atau konstitusi liturgi ini kalau tidak salah namanya Sacrosanctum Concilium. Nah, itu nomor pertama ya kawan-kawan ya. Jadi dalam nomor pertama ini kita mengetahui bahwa kitab suci dalam gereja Katolik itu juga menjadi hal yang sangat penting dan amat penting katanya. Kalau kita lihat di sini ada kata-katanya amat penting. Jadi tidak benar bahwa Katolik itu tidak peduli kitab suci atau sudah meninggalkan kitab suci dan hanya berfokus pada tradisi, itu tidak benar. Karena toh segala peribadatan, baik itu sakramen, sakramentali, ibadat harian, kitab suci itu hampir tidak bisa diganti. Artinya kita mau pemberkatan mobil saja pun ada bacaan kitab suci di sana. Kita mau doa arwah, ada bacaan kitab suci di sana. Kita mau doa lingkungan, ada bacaan kitab suci di sana. Apalagi yang sakramen itu sudah jelas ya, tidak mungkin lepas dari kitab suci. Begitu juga ibadat harian. Ibadat harian ya justru memang sumbernya dari kitab suci, kitab Mazmur. Maka kalau orang mengatakan Katolik itu sudah jauh dari kitab suci, itu sebenarnya keliru. Tidak ada peribadatan dalam gereja Katolik yang bisa lepas dari yang namanya kitab suci. Tidak ada. Mau peletakan batu pertama pun ada bacaan kitab sucinya. Mau masuk rumah baru pun ada bacaan kitab sucinya. Selama dia dalam bentuk peribadatan, selalu kitab suci ini tidak boleh tinggal. Tidak bisa hanya khotbah saja tapi tidak ada kitab suci. Kitab suci ini bukan hal yang ditinggalkan dalam gereja Katolik seperti tuduhan-tuduhan orang. Setelah Konsili Vatikan kedua, Katolik menjadi sesat. Setelah Konsili Vatikan kedua, gereja sudah lebih kepada tradisi, tidak lagi menghargai kitab suci, tidak lagi menempatkan kitab suci pada posisi yang sebenarnya. Itu semua keliru kawan-kawan ya. Karena toh kita juga kalau sekarang kita ingat-ingat, kita coba renung-renungkan, seluruh peribadatan Katolik tidak bisa lepas dari yang namanya kitab suci. Selalu ada kitab suci. Apalagi kalau sakramen Ekaristi, kalau kita mau bercerita, itu memang hampir seluruh Ekaristi itu, mulai dari Tuhan bersamamu, lagu pembukaan, lagu-lagunya pun teksnya harus dari kitab suci, maka lagu-lagu rohani tidak bisa dipakai, dan semua hal
Itu saja mungkin hari ini. Besok ataupun pada video berikutnya kita akan membahas poin kedua dari pedoman umum ini. Sekarang mari kita dengarkan sama-sama Mazmur tanggapan untuk minggu biasa ke-20 tahun A. Tuhan memberkati kita. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.